Hai Sagittarius, selamat datang di channel Freya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga sukses selalu. Kali ini aku mau membacakan prediksi untuk tahun 2025. Ini adalah pembacaan secara general. Jadi kamu ambil aja yang kamu merasa cocok buat kamu ya. Dan ini juga bacaannya akan detail dan lumayan panjang, jadi ya kamu nikmatin aja sambil duduk santai atau sambil menikmatin makanan dan minuman. Oke, kita akan mulai aja untuk mempersiapkan kartu buat prediksi kamu di tahun 2025 ini. Bagaimana kehidupan Sagittarius di tahun 2025? Oke, bagaimana kehidupan Sagittarius di tahun 2025? One last card, kehidupan Sagittarius untuk tahun 2025. Thank you. King of Wands. Wow. Oke, aku akan rapikan dulu kartunya. Yang pertama tadi kamu dapat Five of Wands, lalu The Hangman, Two of Wands, Two of Pentacles, Ten of Swords, Ace of Swords, waduh, Knight of Cups, ya, Five of Swords, Justice, dan King of Wands. Oke, Sagittarius. Kartu utama kamu di sini ada Five of Wands, crossing with the Hangman. Jadi hal yang paling kamu fokuskan ya di 2025 ini kalau aku lihat adalah perjuangan kamu tentang apapun yang kamu perjuangkan dalam hidup ini. Dan sometimes kamu merasa untuk berjuang sendirian. Kamu memperjuangkan apa yang orang lain tidak pahami. Dan kamu juga merasa kadang you against the world gitu. Kamu melawan dunia. Itu aku paling lihat di sini. Cuma entah kenapa aku ngelihat kamu meskipun dalam keadaan yang seperti itu, yang terdesak, yang terjepit, yang mungkin banyak konflik batin iya, konflik dengan orang lain iya, tapi di sini kamu kayak tahu nilai-nilai hidup kamu tuh apa, tahu visi misi kamu tuh apa, dan udah tahu memang kamu akan menghadapi situasi dan kondisi yang berat. Dan ini tidak terjadi di 2025 aja, sepertinya sudah terjadi dari kemarin-kemarin. Dan 2025 ini hanya lanjutan aja dari periode kehidupan kamu dan ya yang akan berlanjut lagi ke depannya. But aku merasa jiwa kamu, spirit kamu tuh masih ingin berjuang untuk ya itu apapun yang kamu perjuangkan tadi ya.
karena perjuangan setiap orang itu berbeda-beda. Tapi di sini aku ngelihat kamu lebih fokus kepada diri kamu sendiri dan goals kamu ke depan itu apa. Dan goals ini bukan yang hanya jangka waktu 1 tahun gitu ya. Aku lihat ini goals jangka panjang. Jadi kamu ya masih pengen seperti itu, masih pengen berjuang. Yang paling menghalangi kamu di sini adalah kadang kamu merasa stuck dengan kehidupan kamu, ngerasa nggak berprogres, ngerasa begitu-begitu aja, begini-begini aja. Kamu ingin membuat gebrakan baru, kamu ingin memulai sesuatu yang luar biasa baru, inovatif, tapi ketabrak sama sekeliling kamu. Memang rata-rata orang yang inovatif gitu ya, atau pioner, pasti akan mengalami hal seperti itu. Namanya juga orang yang terdepan memberikan suatu hal baru di dalam lingkungan kamu. Bisa mulai dari yang kecil-kecil ya, dari diri kamu sendiri, keluarga, pertemanan, sosial, komunitas kamu, atau mungkin beberapa dari kamu memang sudah punya pengaruh yang besar ke dunia gitu ya. Tapi dalam membuat gebrakan itu tadi atau suatu inovasi, ya memang terkadang orang akan merasa stuck, apalagi ketika opininya tidak didengarkan, tidak diterima, atau ya kamu ngerasa seperti jalan di tempat, tidak ada yang memahami kamu. Itu sih, kamu merasa bahwa orang-orang tuh tidak memahami kamu, tapi kamu harus memahami mereka. Dan memang kamu memahami mereka sekali gitu. Orang-orang yang ada di sekeliling kamu, bahkan orang asing pun yang datang ke kamu, aku melihat di sini kamu memahami mereka, cuman kamu masih merasa tidak dipahami gitu. Jadi kamu merasa tidak diterima oleh lingkungan. Terkadang kamu merasa yaitu sendirian dan stuck sendiri. Oke, aku melihat sebenarnya you have a choice ya, kamu punya pilihan untuk mau melangkah ke mana. Dan salah satu pilihan kamu yang kulihat banyak diambil teman-teman Sagittarius ya, kamu tetap berjuang di hal yang paling kamu yakini saat ini meskipun sendirian. Kulihat di sini sebenarnya ada orang-orang yang mengikuti kamu ataupun bisa dibilang teman satu perjuangan kamu. Cuman gini, kadang kamu tuh terlalu cepat berlari. Dan tim kamu tuh tidak mampu untuk mengikuti kapasitas kamu. Jatuhnya antara kamu memang harus memperlambat lari kamu, memperlambat step by step yang harus kamu lakukan, atau kamu lari sendirian. Dan kulihat di sini sih ya memang kamu akhirnya banyak dari kamu yang pilih untuk berlari sendirian ya di kehidupan ini. Meskipun ya kamu tetap berhubungan baik dengan banyak orang, kamu tetap dengan keluarga kamu. Ini bukan berarti kamu sendirian tuh benar-benar sendirian banget secara fisik, no. Cuman secara mental, secara psikologis tuh kamu sendiri. Aku lihat lebih banyak seperti itu. Kamu berjuang sendiri untuk diri kamu dan banyak orang lain. Saya gitu of Pentacles juga. Masa lalu kamu yang masih menghantui kamu sampai saat ini. Aku lihat kamu masih dalam tahap menyeimbangkan kondisi finansial kamu. Aku nggak melihat kondisi finansial kamu tidak baik-baik saja ya. Cuman mungkin beberapa dari kamu merasa neracanya. Antara pemasukan dan pengeluaran tuh terkadang tidak seimbang dan kamu sedang berusaha untuk menyeimbangkan itu di sini. Itu juga yang menjadi pola pikir kamu untuk ke depannya.
Dan apapun yang kamu ambil langkah itu akan berdasarkan keputusan ini gitu, lebih berdasarkan sisi praktis kehidupan kamu. Kamu kayak lagi nggak pengen ribet karena menurut kamu hidup sudah ribet. Jadi kalau ada shortcut ya, ada jalan pintas yang sama hasilnya dengan jalan yang berputar, kamu akan pilih jalan pintas saat ini. Tapi ya itu kembali ke pilihan masing-masing orang. Immediate future, kelihatan absurd, dilihat beberapa hal memang saat itu saya harus berakhir ya, atau berubah. Ini bisa banyak hal, bisa soal pola pikir kamu, beberapa habit kamu yang mungkin awalnya kamu terlalu santai, kamu jadi harus nge-push diri kamu sendiri untuk maju. Yang awalnya kamu mungkin tidak percaya dengan diri kamu sendiri, jadi kamu harus benar-benar full percaya kepada diri kamu sendiri. Ada beberapa mungkin yang hubungan juga berakhir, yang harus kamu korbankan di sini karena untuk mencapai suatu hasil ada harga yang harus dibayar dan kamu sangat tahu itu. Harus ada yang diselesaikan dan ada beberapa hal yang kamu tutup ya, kamu tutup buku, kamu tutup chapter kamu, kehidupan kamu di 2024 dan di 2025 ini. Memang meskipun kamu masih merasakan sakitnya menutup chapter itu ya, lembaran yang ada di belakang kemarin, tapi kamu merasa ada angin segar yang hadir di tahun 2025 ini. Memang akhir itu bukan akhir itu suatu hal yang baru lagi, dan ini akan dirasakan oleh banyak orang. Jadi aku bilang di 2025 ini bisa jadi tahunmu untuk benar-benar closing ya, meskipun beberapa sudah ada yang dari tahun lalu, tapi di tahun ini closing itu kayak kamu wrap up lagi gitu, dan akhirnya dari situ kamu bisa mengeluarkan hal baru, menemukan hal baru. Kamu kehilangan banyak hal, tapi kamu juga akan mendapatkan banyak hal di dalam hidup kamu. Hal yang paling kamu inginkan ya terjadi di 2025 kalau aku lihat di sini, dan ini bisa kemungkinan terjadi, adalah kamu mendapatkan ide baru, mendapatkan kesempatan baru untuk berbicara, mendapatkan teman-teman baru yang satu frekuensi sama kamu, dan kamu bisa berubah mindset. Jadi aku melihat seperti itu ya. Jadi kayak agak angin segar yang bisa mengisi kekosongan hati kamu, kekosongan pikiran kamu, karena kamu sudah menutup lembaran kemarin-kemarin dan juga sudah membuang air dari gelas kamu ya. Jadi gelas kamu sekarang kosong, sudah bisa diisi lagi dengan pengetahuan baru, dengan teman baru, dengan percintaan baru juga bisa. Meskipun mostly di sini aku tidak melihat soal percintaan, lebih ke experience diri kamu sendiri gitu. Jadi apapun yang sudah kamu lakukan kemarin itu kamu sudah dapat mengambil kesimpulan sementara dalam hidup kamu. Oh, chapter hidup aku yang di 2024 itu seperti ini, dari tahun berapapun kamu lahir sampai kemarin itu seperti ini. 2025 aku akan membuka lembaran baru untuk bisa lebih fokus kepada goals dan tujuan hidup aku ke depannya yang aku lihat di sini. Oke, lanjut. Bagaimana kamu melihat diri kamu sendiri di tahun 2025? Istilahnya Knight of Cups. Beberapa aku merasain kamu seperti pejuang cinta ya. Tapi di sini bukan hanya cinta, percintaan love life antara dua orang manusia seperti itu, no. Aku ngeliat ini ada sesuatu yang lebih besar daripada itu. Kamu mempercayai bentuk cinta itu banyak gitu. Cinta kepada pasangan, cinta kepada keluarga, cinta kepada orang tua, cinta kepada pekerjaan kamu,
cinta kepada lingkungan kamu, cinta kepada bangsa dan tanah air kamu, cinta kepada Tuhan, ya kepada bumi. Ini tuh banyak sekali hal baru soal cinta yang kamu maknain lebih dalam, ya. Dan kamu melihat diri kamu lagi mencari cinta sejati itu apa sih? Apakah cinta sejati hanyalah tentang dua orang manusia atau lebih besar dari itu? Dan ya, kulihat beberapa dari kamu punya bakat healer juga di sini, dan kamu menyadari hal itu. Dengan semangat kamu bisa menyemangati orang lain, bisa kasih inspirasi buat orang lain juga di sini. Jadinya ya, apapun yang terjadi ya, badai apapun yang datang, kamu tetap berusaha sekuat mungkin untuk memberikan cinta kasih kamu untuk banyak orang. Tapi orang lain melihat kamu itu gimana ya? Orang-orang di sekitar kamu melihat kamu tuh patah hati justru. Tidak mungkin kamu terlalu mengejar cinta terhadap seseorang atau terhadap apapun yang ya kamu cintai itu tadi. Dan terkadang orang melihat kamu tuh frustasi, banyak overthinking, dan banyak memikirkan soal kehidupan kamu yang orang lain tuh seperti yang aku bilang di awal tidak memahami pola pikir kamu gitu. Jadi mereka tuh hanya melihat bahwa oh kamu lagi stres nih, oh kamu lagi happy nih, dan juga aku melihat banyak orang tuh melihat stresmu gitu. Entah kenapa kamu menunjukkan itu, atau itu terlihat memang di tahun ini gitu, karena emosi kamu lagi agak naik turun juga sih ya tahun ini, karena ya kamu banyak perjuangan yang kamu hadapi. Ini bukan tahun yang mudah buat teman-teman Sagittarius, ini tahun agak challenging kulihatnya ya, karena 2025 tahun api ketemu api memang agak challenge gitu. Harapan dan ketakutan kamu justice. Dia kan memang pengen gini, ada beberapa waktu di hidup kamu pengen hidup stabil, hidup sederhana, hidup yang ya normal-normal aja kayak kebanyakan orang gitu ya, yang hidupnya jelas arahnya, nggak perlu overthinking ini, overthinking itu, berjuang itu, cari inovasi itu. Ada beberapa waktu kamu seperti itu, tapi kamu juga kayak takut untuk hidup yang terlalu banyak pikiran dan beban, kayak kamu tuh yoga gitu, ready to go gitu. Meskipun kamu tetap memikirkan banyak hal, tapi kayak kamu nggak pengen ngerasa stuck gitu. Apalagi hidup itu monoton gitu-gitu aja tuh, kamu paling nggak mau sebenarnya hidup kamu seperti itu. Itu melihat jadi harapan kamu sekaligus ketakutan kamu yang terbesar. Jadi ya sebenarnya itu kembali ke pilihan kamu aja. Kamu mau hidup yang seperti apa sih? Karena setiap hal itu ada positif dan negatifnya. Oke, outcome-nya misalnya tidak ada hal-hal force major ya yang terjadi. Force major itu seperti ya ada gempa bumi or something like that ya, yang akan mempengaruhi hidup kamu, yang tidak bisa kamu kontrol. Kulihat kamu akan bersinar di tahun ini, but standing alone tetap ya. Beberapa dari kamu akan menjadi great leader di dalam lingkungan kamu, di dalam kapasitas kamu ya. Mungkin ada yang jadi business owner, ataupun memang jadi influencer, ada beberapa mungkin yang menjadi manager, supervisor, tapi
ada role seorang leader yang kamu pegang. Minimal kamu menjadi leader untuk diri kamu sendiri, karena memang teman-teman Sagittarius kan tidak suka diatur ya sama orang lain. Cuman di sini kamu akhirnya menemukan bagaimana kamu bisa menjadi leader untuk diri kamu sendiri dan lingkungan kamu, yang bisa menginspirasi banyak orang dan juga tidak terlalu membebani kamu. Oke, good ya. Jadi aku melihat buah dari pekerjaan kamu itu akan bisa membuat kamu lebih bersinar di tahun 2020. Yap, itu prediksi aku yang detail untuk teman-teman Sagittarius di 2025. Aku akan lanjut ke ada pesan semesta apa buat kamu di tahun 2025. Pesan semesta untuk Sagittarius tahun 2025. Keeper of Abundance. Tapi kelihatan ini soalnya. Kita akan ambil ini ya. Wow. Pesan semesta. Thank you. Dan Keeper of Alchemy. Ya. Kita taruh di sini aja yang dekat dengan si King of Wands. So aku melihat ya itu lagi, kamu akhirnya memahami sinar kamu sendiri, kepercayaan diri kamu, kekuatan kamu itu seperti apa. Kamu merasakan keberlimpahan, abundance dari dalam diri kamu, dan itu terpancar keluar, dan orang-orang tuh melihat kamu pun tuh bersinar menyinari mereka. Meskipun orang-orang yang gak suka sama kamu ya, tetap akan melihat kamu tuh gak oke gitu. Tapi kamu nggak peduli soal itu. Yang penting kamu tidak merugikan orang lain. Menurut kamu seperti itu, kamu berusaha terbaik. Jadi ya, just keep it gitu. Tetaplah berjuang dengan apa yang kamu perjuangkan, yang kamu yakini sebagai hal yang baik hidup kamu. Karena keberlimpahan tuh akan datang dengan sendirinya ketika kamu tuh berjuang dan berserah gitu. Memang ada hal-hal yang perlu kamu gabungkan gitu ya, menjadi satu. The Art of Alchemy kan kayak menggabungkan dua unsur atau beberapa unsur yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan kamu akan belajar banyak hal itu di tahun ini. Beberapa kayaknya ada yang belajar beberapa intrik soal ya sosial gitu ya, atau ada yang soal ekonomi, atau belajar politik juga aku ngeliat di sini. Politik tuh nggak harus kamu politikus ya, tapi ya kehidupan kita sehari-hari juga ada politiknya gitu guys. Jadi itu akan kamu pelajarin di sini. Ada yang benar-benar memang sedang mempelajari elemen atau unsur-unsur materi gitu ya, bumi, atau ada yang herbalis gitu, melihat ya. Jadi ada beberapa hal yang kamu pelajari tapi nggak nyambung satu sama lain sebenarnya, nggak terlihat nyambung gitu. Jadi misalnya kamu seorang ekonom tapi kamu belajar fisika, itu kan sebenarnya agak tidak nyambung, tapi kamu mempelajari itu di tahun 2025 dan sebenarnya itu bisa jadi suatu hal yang nyambung karena kamu tahu bagaimana menyambungkan kedua hal yang atau kedua subjek yang awalnya terlihat tuh jauh banget gitu loh, alam dan sosial, lu bisa menyatu. Oke, pesan semesta terakhir buat teman-teman Sagittarius di tahun 2025. Pesan semesta. Pesan semesta untuk Sagittarius, releasing. Oke, good ya. Releasing untuk Ten of Swords ya, aku lihatnya ini agak mirip karena apapun yang bukan
jatah kamu ya, bukan milik kamu, bukan ditakdirkan buat kamu, ya dia akan menjadi milikmu. Ada sesuatu yang harus dikorbankan, ada sesuatu yang harus dilepaskan, ada sesuatu yang harus ditutup. Dan tahun ini, seperti aku bilang tadi, adalah tahun penutupan buat kamu, benar-benar menutup chapter hidup kamu, melepaskan semua beban yang kamu bawa selama ini. Bukan tanggung jawabnya ya, tapi rasa terbebani oleh itu gitu. Ada beberapa yang sangat masih melihat masa lalu soalnya, jadi itu bisa kamu lepaskan supaya hidup kamu lebih ringan ke depannya. Dan kalau kamu memang butuh bantuan dari profesional ya, misalnya psikiater atau psikolog atau dokter atau financial advisor atau mentor, beberapa aku ngeliat kayak lagi nyari mentor gitu ya, atau guru, atau sesimpel kamu butuh teman cerita, butuh seorang pendengar yang baik, atau butuh tarot reader, bisa ke aku. Nah, tapi terima bantuan yang ditawarkan oleh orang lain, atau kalau misalnya kamu memang benar-benar tidak punya opsi orang yang mengulurkan tangan buat kamu, kamu harus mencari orang tersebut untuk kamu minta bantuan, dan ya mereka akan membantu kamu gitu. Jangan semua hal kamu lakukan sendirian, meskipun tetap akan banyak hal kamu lakukan sendirian, tapi ya ada beberapa hal yang kamu harus delegasikan ke orang lain, dan kamu belajar untuk menerima bantuan dari orang lain. Oke, itu aja dari aku buat teman-teman Sagittarius. Kalau kamu suka video ini, aku akan appreciate like dari kamu. Kalau kamu nggak suka, kamu boleh dislike dan komentar apapun yang membuat kamu merasakan notice gitu ya, atau kasih saran dan masukan buat aku juga oke. Aku akan selalu membaca komen dari teman semua. Share kalau kamu merasa video ini bermanfaat untuk orang lain, dan sampai jumpa. Bye bye.